Seorang gadis mengambil uang dari temannya dan berkata, "Baiklah, kita bertemu besok pagi." Pria itu berkata, "Telepon aku saat kamu sudah sampai di rumah." Gadis itu melihat uang itu dengan senang. "Hari ini aku dapat 40.000 penuh. Lagi pula dia temanku dan dia tidak akan curiga padaku. Besok aku akan pergi berbelanja." Lalu Danish datang kepada Faras dan berkata, "Anda bilang kemarin tentang uang 40.000. Tolong berikan sekarang." Faras berkata, "Tunggu 2 menit, aku akan memberikannya." Kemudian dengan cemas dia berkata, "Kemana uangku pergi?" Danish berkata, "Uang Anda kemana?" Faras berkata, "Aku membawa 40.000 dari rumah, tapi sekarang tidak tahu kemana perginya." Danish berkata, "Apakah Anda yakin membawanya dari rumah?" Faras menjawab, "Ya, aku membawanya karena ingin memberikannya kepadamu." Kemudian dia berkata kepada Danish, "Kamu pulang saja, aku akan memberikannya besok." Pria itu menelepon temannya dan berkata, "Keluarlah sebentar, aku di depan rumahmu. Ada hal penting yang ingin kubicarakan." Gadis itu keluar dan bertanya, "Ada apa?" Pria itu berkata, "Aku membawa 40.000 dari rumah. Uang itu untuk seseorang. Aku menaruhnya di saku ini. Uang itu masih ada saat aku bersamamu, tapi tiba-tiba hilang. Coba periksa tasmu sekali." Gadis itu berkata, "Kalau aku bersamamu, bukan berarti aku mencuri. Kamu mencurigai aku?" Pria itu berkata, "Aku tidak mencurigaimu." Gadis itu menjawab, "Kamu tidak kekurangan uang. Kalau 40.000 hilang, bukan masalah besar." Pria itu berkata, 40.000 bukan jumlah kecil. Kita harus menghargai uang." Lalu dia berkata, "Sekarang kamu pulang, kita bertemu besok." Gadis itu pergi. Pria itu berpikir sendiri, "Selain dia aku tidak bertemu siapapun, kemana uangku pergi?" Lalu dia pergi. Gadis itu berkata, "Dia memang bodoh, aku punya 40.000 penuh, dan itu hasil curianku." Keesokan harinya pria itu berkata, "Duduklah di mobil selama 10 menit, aku segera kembali." Gadis itu melihat uang di mobil, mengambilnya dan berkata, 40.000 lagi, aku simpan saja. Lagi pula dia tidak akan curiga. Sebelumnya juga aku berhasil menipunya. Sekali lagi tidak masalah." Lalu pria itu datang dan terkejut. "Di sini ada 40.000. Kemana perginya?" Gadis itu berkata, "Aku tidak tahu." Pria itu berkata, "Kalau bukan kamu yang mengambil, lalu siapa?" Gadis itu berkata, "Apakah kamu mencurigai aku lagi?" Pria itu berkata, "Keluar dari mobil." Gadis itu berkata, "Aku temanmu tapi kamu menuduhku." Pria itu berkata, "Kamu yang seharusnya malu, kamu mencuri berulang kali." Lalu dia memanggil Danish. Danish datang dan berkata, "Ya." Faras berkata, "Tunjukkan ponselmu." Lalu dia menunjukkan ponselnya kepada gadis itu dan berkata, "Lihat ini, video saat kamu mencuri." Gadis itu panik dan berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Pria itu menjawab, "Aku akan menjelaskan." Lalu dia berkata kepada Danish, "Aku memanggilmu untuk membuktikan kebenaran ucapanmu." Danish berkata, "Temanmu memang mencuri. Aku sudah sering melihatnya, tapi tidak ingin membuatmu kecewa. Jadi aku diam." Faras berkata, "Kalau begitu aku akan mengujinya." Lalu dia berkata kepada gadis itu, "Aku mempercayaimu, tapi kamu menghancurkannya. Karena tergoda oleh uang, kamu jatuh. 3 bulan lagi kita akan menikah, tapi kamu sudah menunjukkan sifat aslimu. Kalau aku menikah denganmu, hidupku pasti hancur. Mulai hari ini, jangan tunjukkan wajahmu lagi." Gadis itu menangis dan berkata, "Aku salah, maafkan aku tergoda oleh uang." Pria itu berkata, "Simpan saja maafmu dan kembalikan uangnya." Lalu dia berterima kasih kepada Danish dan berkata, "Kau telah menunjukkan kebenaran. Kalau aku menikah dengannya, entah apa yang akan terjadi." Danish berkata, "Itu sudah kewajibanku." Faras berkata, "Ini ponselmu. Kepercayaan adalah kekayaan terbesar manusia. Sekali rusak, tidak ada kekayaan dunia yang bisa mengembalikannya." Jika videonya bagus, jangan lupa like, share, dan subscribe.